Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat PKLU GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali secara virtual dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Wisya Kairupan Polii yang mewakili Pelkat PKLU Jemaat GPIB Karisma di Jakarta Selatan. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun kembali dengan kesegaran yang baru. Kami akan menikmati dan memulai aktivitas kami masing-masing di hari yang baru ini. Tetapi sebelumnya kami mau mendengar sabda firman-Mu. Oleh karenanya, urapilah kami, berikan kami pengertian untuk dapat kami memahami kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan bersama. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah sesuai Sabda Bina Umat, Senin 19 September 2022, diambil dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu 1 Korintus 4 ayat 6-10. 1 Korintus 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10 yang menyatakan sebagai berikut. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah,
sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Renungan pagi pada hari ini bertemakan jangan pamer rohani. Adapun ayat emasnya terdapat di ayat yang ke-7b, demikian bunyinya. Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Banyak orang di dalam jemaat Korintus menyombongkan diri karena guru-guru mereka dianggap lebih tinggi dari guru-guru yang lain. Hal ini membuat mereka merasa bahwa hanya mereka yang paling penting dalam persekutuan, serta karunia mereka yang lebih istimewa daripada karunia-karunia yang dimiliki oleh anggota jemaat yang lain. Paulus berkata kepada mereka semua, "Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima?" Melalui pertanyaan ini, Paulus mengingatkan mereka agar jangan sombong, sebab segala karunia yang mereka miliki berasal dari Allah. Jadi, jangan menganggap diri lebih penting daripada orang lain. Jemaat Korintus memahami kehidupan Kristen sebagai kehidupan yang memamerkan karunia, menyombongkan prestasi pelayan dan berkat materi yang dimiliki. Mereka merasa diri sudah cukup mapan, dewasa, dan seolah telah menjadi penguasa bersama Kristus, sehingga tidak perlu bimbingan dari Paulus lagi. Paulus menyindir mereka sebab kehidupan Kristen bukanlah dengan menyombongkan diri atau memamerkan segala berkat dan karunia yang diterima dari Allah, melainkan melayani dengan rendah hati dan siap menderita bahkan mati bagi Kristus. Sikap pamer rohani seperti jemaat Korintus juga kita temukan dalam gereja masa kini. Ada yang menyombongkan pendeta dan gedung gerejanya. Ada yang menyombongkan jerih lelahnya bagi pembangunan dan pelayanan di gereja. Ada juga yang menyombongkan mujizat dan karunia yang diperolehnya, dan masih banyak lagi sikap pamer rohani yang dipertontonkan oleh gereja masa kini. Sebagai gereja, kita dipanggil untuk bersaksi, bukan untuk pamer rohani. Rendahkanlah diri di hadapan Allah, agar segala karunia, materi, dan tenaga yang telah kita berikan untuk melayaninya tidak menjadi sia-sia. Demikianlah renungan pagi sesuai Sabda Bina Umat. Yesus, namamu kiranya dalam hati
Sebelum kita mengakhirinya, mari kembali kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman pada pagi hari ini. Kiranya firman yang mengajar kami untuk selalu bersikap rendah hati di hadapan Tuhan dengan segala berkat dan karunia yang kita miliki, yang semata-mata semua itu adalah berasal dari Tuhan dan bukan untuk pamer rohani, melainkan dipakai untuk melayani Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi sahabat-sahabat kami, pelayan-pelayan Tuhan di Dewan PKLU GPIB, dengan segala program-program yang diciptakan. Kiranya menjadi berkat, sukacita, kegembiraan, dan semangat bagi kami kaum lansia GPIB. Meskipun di antara kami mungkin saat ini ada yang Tuhan izinkan sedang mengalami sakit, kelemahan tubuh, dan banyak pergumulan. Kiranya kuasa Tuhan yang akan menyembuhkan, menguatkan, dan memberi jalan keluar. Dan biarlah melalui semua itu nama Tuhan tetap dipuji. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia, dan semua para pejabat pemerintah. Kiranya mereka bekerja dituntun oleh hikmat Tuhan untuk satu tujuan, yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menjalani hari ini dengan bimbingan roh hikmat kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan, agar kiranya apapun yang kami lakukan pada hari ini akan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami dan pengharapan kami. Kiranya Tuhan Engkau mau dengar, Engkau mau kabulkan, dan kiranya Tuhan Kau juga mau sempurnakan doa kami ini, sehingga kami layak menaikkannya kepadamu Bapa di sorga. Ampunilah ya Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Tetap semangat, salam sehat, dan jaga kesehatan selalu. Tuhan Yesus memberkati.